You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hormati Pecco Bagnaia, Marc Marquez tolak veto rekan setim Ducati di MotoGP 2027. Sikap kesatria yang kembali buat Di Gia kagum. Marc Marquez kembali membuktikan bahwa kebesarannya tidak hanya diukur dari jumlah gelar juara dunia, tetapi juga dari cara ia bersikap di luar lintasan. Di tengah panasnya spekulasi soal susunan pembalap Ducati Lenovo untuk MotoGP 2027, The Baby Alien mengambil sikap yang mengejutkan sekaligus menenangkan. Ia menolak menggunakan hak veto untuk menentukan siapa yang akan menjadi rekan setimnya. Pernyataan itu disampaikan Marquez dalam wawancara dengan Sky Sport Italia pada Senin, 19 Januari 2026. Dengan tenang dan tanpa nada defensif, pembalap Spanyol berusia 32 tahun tersebut menegaskan bahwa urusan komposisi pembalap sepenuhnya adalah hak Ducati Course. Tidak ada syarat, tidak ada tekanan, apalagi tuntutan khusus. Sebuah sikap yang secara tersirat menunjukkan rasa hormat mendalam kepada rekan setimnya saat ini, Francesco Pecco Bagnaia. Untuk saat ini rekan setim saya adalah Pecco. Saya sangat menghormatinya dan saya tidak tertarik berspekulasi tentang siapa rekan setim saya di masa depan, ujar Marquez. Kalimat singkat namun syarat makna. Di era MotoGP modern yang penuh intrik politik, pernyataan ini terasa seperti napas segar. Situasi kontrak memang membuat atmosfer pedok memanas. Kontrak Marquez dan Bagnaia sama-sama berakhir pada penghujung 2026. Ducati dikabarkan memprioritaskan perpanjangan kontrak Marquez, terutama setelah keberhasilannya bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Di sisi lain, performa Bagnaia yang menurun pada paruh kedua musim 2025 memicu rumor kepindahan, dengan Yamaha dan Aprilia disebut-sebut siap menampung juara dunia 2 kali tersebut. Nama-nama besar pun bermunculan sebagai kandidat potensial rekan Marquez di masa depan. Pedro Acosta, Fabio Quartararo, hingga pembalap muda lain yang siap naik kelas. Namun di tengah pusaran rumor itu, Marquez justru memilih berdiri di luar pusaran. Baginya, setelah melewati fase tergelap dalam karier, cedera panjang, keraguan, hingga pertanyaan soal masa depan, ia kini hanya ingin fokus pada satu hal, balapan dan kebahagiaan. Saya fokus pada proyek saya sendiri, pada masa depan saya, pada apa yang benar-benar saya butuhkan untuk merasa bahagia, kata Marquez. Ia menegaskan bahwa setelah berhasil mencapai hal tersulit dalam kariernya, yakni kembali menang, ia tidak lagi berada dalam posisi untuk mengajukan syarat apapun kepada sebuah proyek. Sikap inilah yang diam-diam kembali membuat Fabio Di Giannantonio terkesima. Pembalap Pertamina Enduro VR46 itu bukan kali pertama mengagumi Marquez. Namun kali ini alasannya berbeda. Bukan soal gaya balap agresif atau keberanian di tikungan, melainkan cara Marquez memperlakukan Pecco Bagnaia, rival sekaligus rekan setimnya di tim pabrikan. Di Giannantonio menilai sikap Marquez sebagai contoh nyata kepemimpinan sejati. Di saat banyak pembalap besar justru ingin mengontrol situasi demi keuntungan pribadi, Marquez memilih jalur sebaliknya, meredam spekulasi, melindungi rekan setim, dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada tim. Banyak orang melihat Marc hanya sebagai pembalap yang haus kemenangan, ujar Di Gia kepada orang-orang terdekatnya di pedok. Tapi sikapnya terhadap Pecco menunjukkan sisi lain, kedewasaan, rasa hormat, dan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Bagi Di Giannantonio, momen ini menjadi penguat keyakinannya bahwa menjadikan Marquez sebagai panutan bukanlah kesalahan. Ia mengakui, sejak awal menembus MotoGP, ia selalu mengamati bagaimana Marquez bersikap dalam berbagai situasi, baik saat berada di puncak maupun ketika terpuruk.
Ketika Anda melihat seorang juara besar tidak merasa terancam oleh siapapun, tidak perlu mengatur segalanya, itu berarti ia benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, tambah di Gia. Dan itu pelajaran besar bagi kami yang masih membangun karier. Sepanjang kariernya, Marquez memang sudah terbiasa berbagi garasi dengan nama-nama besar, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Paul Espargaro, Joan Mir, hingga kini Pecco Bagnaia. Namun ia tak pernah dikenal sebagai pembalap yang menuntut status nomor 1 secara politis. Ia memilih membuktikan segalanya di lintasan. Sikap ini pula yang membuat Ducati semakin mantap melihat Marquez bukan hanya sebagai aset teknis, tetapi juga figur sentral dalam proyek jangka panjang mereka menuju era mesin 850cc pada 2027. Ketika seorang pembalap sebesar Marquez memilih merendah dan menghormati struktur tim, itu menciptakan stabilitas, sesuatu yang sangat dibutuhkan Ducati di tengah persaingan ketat MotoGP modern. Bagi Di Giannantonio, kisah ini lebih dari sekedar berita kontrak. Ini adalah pengingat bahwa kehebatan sejati seorang pembalap tidak hanya lahir dari keberanian menekan gas, tetapi juga dari kemampuan menahan ego. Dan di mata Di Gia, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa ia bukan hanya juara di lintasan, tetapi juga teladan di pedok. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pecco Bagnaia merenung jelang MotoGP 2026, ngaku ingin curi rahasia sukses Marc Marquez di Ducati. Musim dingin MotoGP 2026 menjadi momen yang berbeda bagi Francesco Pecco Bagnaia. Di tengah jeda panjang tanpa deru mesin dan sorak tribun, pembalap Ducati Lenovo Team itu memilih diam, merenung dan menata ulang pikirannya. Setelah menjalani musim 2025 yang berat dan penuh tanda tanya, Bagnaia sadar satu hal. Jika ingin kembali ke puncak, ia harus berani berubah. Termasuk belajar langsung dari sosok yang mengalahkannya secara telak, Marc Marquez. Sebagai juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, serta runner-up pada 2021 dan 2024, Pecco sejatinya datang ke musim 2025 dengan status unggulan. Banyak yang meyakini ia akan kembali berjaya, namun realitas berkata lain. Musim itu justru menjadi panggung dominasi Marc Marquez bersama Ducati, sementara Bagnaia harus puas finish di posisi kelima klasmen akhir, hasil yang terasa pahit bagi pembalap sekali berdirinya. Musim 2025 seperti perjalanan panjang yang dipenuhi tikungan tajam. Berkali-kali Bagnaia menunjukkan potensi besar, namun selalu ada saja hal yang merampas peluangnya. Salah satu masalah yang paling sering menghantuinya adalah hilangnya grip ban di pertengahan balapan. Saat ritme mulai terbentuk dan kepercayaan diri naik, motor justru kehilangan cengkeraman, membuatnya tak berdaya melawan rival. Puncak kekecewaan datang di MotoGP Malaysia. Ketika kemenangan sudah di depan mata, nasib berkata kejam. Ban belakangnya bocor, memaksanya menelan kegagalan yang terasa lebih menyakitkan daripada sekedar kehilangan poin. Bagi Bagnaia, momen itu menjadi simbol dari musim yang berjalan tak sesuai harapan. Tahun lalu sangat berat, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk tim. Ujar Bagnaia seperti dikutip Crash.net. Sulit memahami situasi dengan jelas. Berkali-kali kami punya potensi yang baik, tetapi hasil akhirnya tidak seperti yang kami inginkan. Bagnaia mengakui tantangan musim lalu bukan hanya soal teknis, tetapi juga mental. Ada saat-saat di mana ia kesulitan menemukan sensasi berkendara yang biasanya menjadi kekuatannya. Rasa menyatu dengan motor seakan menghilang, dan itu membuat segalanya terasa lebih rumit. Di beberapa balapan kami mengalami nasib buruk seperti ban bocor di Malaysia. Di lain waktu, saya benar-benar kesulitan menemukan feeling yang tepat, menemukan performa terbaik. Lanjut pembalap lulusan VR46 Riders Academy itu. Namun jeda musim dingin justru menjadi titik balik bagi Bagnaia. Ia memilih menjauh sejenak dari tekanan pedok dan sorotan publik. Bersama sang istri Domizia, Bagnaia menikmati waktu berlibur, menenangkan pikiran dan melihat musim 2025 dari sudut pandang yang lebih jernih.
Di sanalah proses refleksi dimulai, bukan untuk meratapi kegagalan, tetapi untuk memahaminya. Bagnaia percaya masa-masa sulit adalah guru terbaik bagi seorang pembalap. Dengan sikap lebih tenang dan kerja keras yang konsisten selama musim dingin, ia yakin bisa beradaptasi dan memperbaiki diri. Bagi Pecco, kebangkitan bukan soal membuktikan diri kepada orang lain, melainkan menjawab ekspektasi pada dirinya sendiri. Rasanya dengan sikap tenang dan kerja keras yang kami lakukan selama musim dingin ini, kita bisa mencoba beradaptasi dan memperbaiki diri dari situasi sulit, tuturnya. Biasanya di saat-saat seperti ini Anda bisa belajar banyak hal, dan itulah yang saya coba lakukan. Menariknya, Bagnaia kini melihat Marc Marquez bukan sekedar rival, melainkan sumber inspirasi. Keberadaan Marquez di garasi Ducati memberinya kesempatan langka, belajar langsung dari pembalap yang sukses menaklukkan motor dan tekanan dengan cara luar biasa. Tanpa gengsi, Bagnaia mengakui ingin mencuri rahasia kesuksesan Marquez, bukan secara harfiah, melainkan melalui pengamatan, diskusi, dan kebersamaan di tim. Musim dingin berjalan dengan baik. Saya punya waktu untuk merenung, kata Bagnaia. Untungnya saya punya panutan yang sangat baik di garasi. Saya bisa dekat dengannya dan mencoba mencuri beberapa rahasianya. MotoGP 2026 pun kini menanti. Tes pramusim di Sepang pada 3 hingga 5 Februari dan Buriram pada 21 hingga 22 Februari akan menjadi panggung awal bagi Bagnaia untuk menunjukkan hasil refleksi panjangnya. Di sana bukan hanya kecepatan yang diuji, tetapi juga keteguhan mental seorang juara yang siap bangkit. Pecco Bagnaia tahu jalan kembali ke puncak tidak mudah. Namun kali ini ia melangkah dengan pelajaran berharga dan tekad yang jauh lebih matang. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tanda tanya Max Biaggi di balik keajaiban Marc Marquez pada MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 akan selalu dikenang sebagai panggung keajaiban Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera, keraguan, dan adaptasi, The Baby Alien akhirnya kembali ke bentuk terbaiknya, bahkan melampaui ekspektasi banyak pihak. Bersama Ducati, Marquez tampil seperti pembalap dari dimensi lain, meninggalkan lawan-lawannya dengan jarak yang bukan hanya terlihat di stopwatch, tetapi juga di mental kompetisi. Namun, di balik pujian yang mengalir deras, muncul satu tanda tanya besar dari seorang legenda MotoGP, Max Biaggi. Ex-pembalap asal Italia itu tak menampik kehebatan Marquez. Sebaliknya, Biaggi justru terang-terangan mengakui bahwa performa juara dunia MotoGP 2025 tersebut benar-benar luar biasa. Akan tetapi, justru karena saking dominannya, Biaggi bertanya, apakah performa seperti itu masih bisa dianggap normal di MotoGP modern? Sepanjang musim 2025, Marc Marquez tampil nyaris tanpa celah. 11 kemenangan di balapan utama berhasil ia bukukan, sebuah angka yang menunjukkan betapa konsistennya ia berada di level tertinggi. Bukan hanya soal menang, tetapi bagaimana cara ia menang. Marquez kerap terlihat mengendalikan balapan sejak lap awal, membaca situasi dengan presisi, lalu mematikan perlawanan rival satu persatu. Banyak pihak bahkan meyakini, andai tidak sempat diganggu cedera ringan di beberapa seri, koleksi podium Marquez bisa jauh lebih banyak. Ia terlihat seperti berada satu langkah di depan semua orang, bahkan ketika motor-motor pabrikan lain sudah sangat kompetitif secara teknis. Disinilah letak keheranan Biaggi. Jarak perbedaan tim pabrikan terbaik tidaklah lebar, ujar Biaggi, dikutip dari Motosan. Dalam pandangannya, MotoGP modern telah mencapai level di mana perbedaan teknologi antar pabrikan semakin tipis. Data, aerodinamika, elektronik, hingga ban, semuanya telah distandarisasi dan berkembang ke arah yang seragam. Tetapi pembalapnya yang menjadi pembeda, tegas Biaggi. Dan nama itu menurutnya adalah Marc Marquez. Biaggi melihat bahwa apa yang dilakukan Marquez bukan sekedar memaksimalkan motor Ducati, tetapi menciptakan sesuatu yang berbeda. Ia seperti mampu menemukan celah kecil di antara batas kemampuan motor dan mengubahnya menjadi keuntungan besar. Gaya balap agresif namun terkontrol, keberanian mengambil risiko di titik yang tepat,
serta insting balap kelas dunia membuat Marquez terlihat seolah menulis ulang hukum persaingan MotoGP. Hal inilah yang bisa kita lihat pada Marc Marquez musim lalu. Dia membuat hal yang berbeda dari pembalap-pembalap lainnya, lanjut Biaggi. Namun, justru di titik itulah muncul tanda tanya besar. Apakah hal tersebut normal? Kita semua tidak tahu pastinya, kata Biaggi. Pernyataan itu bukan tuduhan, melainkan refleksi. Sebagai mantan juara dunia, Biaggi paham betul betapa sulitnya tampil dominan di era MotoGP yang super kompetitif. Ketika motor-motor hampir setara, dominasi sebesar yang ditunjukkan Marquez terasa seperti anomali, sesuatu yang jarang terjadi, bahkan mungkin tidak seharusnya terjadi secara konsisten. Yang jelas, dia benar-benar menghadirkan perbedaan yang besar, sambungnya. Tak berhenti di situ, Biaggi kemudian mengalihkan pandangannya ke lanskap MotoGP yang lebih luas. Ia menyoroti dinamika persaingan antar tim dan menyinggung masa depan kejuaraan, khususnya menjelang era regulasi baru pada 2027. Menurut Biaggi, perubahan regulasi tersebut berpotensi mengacak ulang peta kekuatan. Dominasi Ducati yang begitu kuat dalam beberapa musim terakhir tidak serta-merta akan bertahan selamanya. Sejarah MotoGP telah berkali-kali membuktikan bahwa aturan baru seringkali melahirkan kekuatan baru pula. Marco Bezzecchi mendapatkan hal yang mirip bersama Aprilia. Ujar Biaggi, menyoroti bagaimana Bezzecchi mulai menunjukkan potensi besar ketika menemukan kecocokan dengan motornya. Ia juga menanti langkah Jorge Martin yang dinilai masih menyimpan potensi besar untuk menjadi ancaman serius. Sekarang kita harus menunggu Jorge Martin untuk melihat seberapa besar usaha yang dia lakukan, berapa besar jarak yang bisa dia pangkas, katanya. Bagi Biaggi, tim terbaik akan selalu menjadi incaran utama para pembalap. Ducati dengan segala keunggulan teknis dan struktur timnya telah menjadi magnet dalam beberapa musim terakhir. Aprilia muncul sebagai rival terdekat, sementara pabrikan lain masih berusaha mengejar konsistensi. Ducati tampil sangat dominan dalam beberapa musim terakhir, di mana Aprilia adalah rival utama mereka, jelas Biaggi. Namun, ia mengingatkan bahwa MotoGP adalah dunia yang penuh kejutan. Tetapi siapa yang bisa menduga apa yang akan terjadi pada 2027? Seperti yang diketahui, aturan baru itu akan diberlakukan. Sebagai penggemar balap sejati, Biaggi mengaku merindukan persaingan yang lebih merata. Bukan karena ingin mengurangi kilau Marquez, melainkan demi menjaga esensi kompetisi itu sendiri. Dengan demikian, kompetisi jadi lebih sengit dan seru, khususnya untuk para penggemar. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your